Simulasi CAT soal-soal tes PPK untuk Pemilu 2024 bagian 5 ini merupakan bagian akhir adalah kelanjutan dari simulasi CAT sebelumnya. Pembelajaran dengan simulasi CAT ini dimaksudkan semata-mata hanya sebagai salah satu alternatif pembelajaran dari berbagai sarana penunjang lainnya. Simulasi ini tidak diproduksi dan tidak terkait dengan pihak yang secara resmi melaksanakan seleksi PPK untuk Pemilu 2024. Semata-mata hanya sebagai sarana pembelajaran. Soal nomor 81, sesuai dengan pasal 355 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip A. Keterwakilan perempuan, B. Keterwakilan kelompok, C. Urutan usia pemilih, D. Urutan kehadiran pemilih, E. Urutan ketokohan pemilih. Jawaban terhadap soal nomor 81 adalah D, yaitu urutan kehadiran pemilih. Soal nomor 82, apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara, sesuai dengan pasal 355 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berapa kali KPPS dapat memberikan surat suara pengganti? A. Hanya 1 kali. B. Hanya 2 kali. C. Hanya 3 kali. D. Hanya 4 kali. E. Hanya 5 kali. Jawaban terhadap soal nomor 82 adalah A, yaitu hanya 1 kali. Soal nomor 83, apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, sesuai dengan pasal 355 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berapa kali KPPS dapat memberikan surat suara pengganti? A. Hanya 1 kali. B. Hanya 2 kali. C. Hanya 3 kali. D. Hanya 4 kali. E. Untuk kekeliruan, tidak bisa diganti. Jawaban terhadap soal nomor 83 adalah A, yaitu hanya 1 kali. Soal nomor 84, penduduk yang telah memiliki hak pilih dan memiliki kartu tanda penduduk elektronik tetapi tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, sesuai dengan pasal 349 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat memilih di TPS yang ada di rukun tetangga rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik, dengan ketentuan A. Dilakukan 1 jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat dimulai. B. Dilakukan di awal pemungutan suara di TPS setempat dimulai sampai dengan 1 jam berlangsungnya pemungutan suara. C. Dilakukan 1 jam setelah pemungutan suara di TPS setempat dimulai. D. Dilakukan 1 jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai. E. Dilakukan kapan saja selama pemungutan suara di TPS setempat berlangsung. Jawaban terhadap soal nomor 84 adalah D, yaitu dilakukan 1 jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai. Soal nomor 85, tempat pemungutan suara ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas,
tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Sesuai dengan Pasal 350 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ditentukan jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak, A. 500 orang, B. 400 orang, C. 300 orang, D. 200 orang, E. 100 orang. Jawaban terhadap soal nomor 85 adalah A, yaitu 500 orang. Soal nomor 86, sesuai dengan Pasal 374 Ayat 2, penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut, kecuali A. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, B. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka, C. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya, D. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas, E. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Jawaban terhadap soal nomor 86 adalah B, yaitu penghitungan suara dilakukan secara terbuka. Soal nomor 87, sesuai Pasal 372 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut, kecuali A. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut ketentuan, B. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan, C. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, D. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, E. Petugas memberikan tanda dengan tinta setelah pemilih melakukan pemungutan suara. Jawaban terhadap soal nomor 87 adalah E, yaitu petugas memberikan tanda dengan tinta setelah pemilih melakukan pemungutan suara. Soal nomor 88, PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat kecamatan. Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisikan dokumen hasil pemungutan suara di TPS, sesuai dengan Pasal 393 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sampul tersebut berisikan dokumen A. Surat suara di TPS yang bersangkutan, B. Lembar plano hasil penghitungan suara di TPS bersangkutan, C. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, D. Daftar hadir pemilih di TPS, E. Surat mandat saksi peserta pemilu yang hadir di TPS. Jawaban terhadap soal nomor 88 adalah C, yaitu berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Soal nomor 89, partai politik peserta pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 414 Ayat 1 apabila perolehan suara partai tersebut memenuhi ambang batas perolehan suara, yaitu A. Paling sedikit 1% dari jumlah suara sah secara nasional, B.
paling sedikit 2% dari jumlah suara sah secara nasional, C. paling sedikit 3% dari jumlah suara sah secara nasional, D. paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional, E. paling sedikit 5% dari jumlah suara sah secara nasional. Jawaban terhadap soal nomor 89 adalah D, yaitu paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional. Soal nomor 90, penetapan perolehan jumlah kursi tiap partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan, dilakukan dengan membagi suara sah setiap partai politik peserta pemilu, dengan bilangan, pembagi 1, dan diikuti secara berurutan oleh, bilangan ganjil, 3, 5, 7, dan seterusnya. Mekanisme konversi perolehan kursi yang demikian itu, dikenal pula dengan metode A. Auguste Comte, B. Sainte-Lagu, C. Adam Smith, D. Herbert Spencer, E. Émile Durkheim. Jawaban terhadap soal nomor 90 adalah B, yaitu Sainte-Lagu. Soal nomor 91. Setelah kemerdekaan diproklamasikan Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk menyelenggarakan pemilu lewat maklumat X tahun 1945 tanggal 3 November tahun 1945, yang direncanakan pemilu dilaksanakan pada bulan Januari tahun 1946, untuk memilih A. anggota DPR dan MPR, B. anggota DPR dan konstituante, C. anggota MPR dan konstituante, D. anggota DPR dan DPD, E. anggota DPR dan DPRD. Jawaban terhadap soal nomor 91 adalah A, yaitu anggota DPR dan MPR. Soal nomor 92, terbitnya maklumat X tahun 1945 mendorong konsolidasi politik dan kemunculan partai politik. Berikut ini, partai politik yang muncul sesaat setelah terbitnya maklumat tersebut, kecuali A. Partai Komunis Indonesia, PKI, Partai Buruh Indonesia, PIB, Partai Rakyat Jelata, PRJ, B. Partai Kristen Indonesia, Parkindo, Partai Sosialis Indonesia, PSI, C. Partai Demokrasi Indonesia, PDI, Partai Persatuan Pembangunan, P3, D. Partai Rakyat Sosialis, PRS, Partai Katolik Republik Indonesia, PKRI, E. Partai Marahin Indonesia, Permai, Partai Nasional Indonesia, PNI. Jawaban terhadap soal nomor 92 adalah C, yaitu Partai Demokrasi Indonesia, PDI, Partai Persatuan Pembangunan, P3. Soal nomor 93, akibat serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara terlibat peperangan, pemilu yang direncanakan pada tahun 1946 tidak dapat dilaksanakan. Pemilu pertama baru dapat dilaksanakan pada tanggal 29 September tahun 1955 dan tanggal 15 Desember tahun 1955. Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1955 ini, dalam rangka untuk memilih A. anggota DPR dan MPR, B. anggota DPR dan konstituante, C. anggota MPR dan konstituante, D. anggota DPR dan DPD, E. anggota DPR dan DPRD.
Jawaban terhadap soal nomor 93 adalah B, yaitu anggota DPR dan konstituante. Soal nomor 94, sistem pemilu yang digunakan pada pemilu tahun 1955 adalah perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem tersebut, wilayah Republik Indonesia dibagi dalam beberapa daerah pemilihan, sebanyak A. 8 daerah pemilihan, B. 12 daerah pemilihan, C. 16 daerah pemilihan, D. 27 daerah pemilihan, E. 30 daerah pemilihan. Jawaban terhadap soal nomor 94 adalah C, yaitu 16 daerah pemilihan. Soal nomor 95, pada pemilu 1955, jumlah kursi untuk anggota DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi untuk anggota konstituante berjumlah 520 ditambah 14 orang wakil yang diangkat oleh pemerintah dari A. Angkatan bersenjata, B. Pegawai negeri, C. Ormas keagamaan, D. Perwakilan luar negeri, E. Golongan minoritas. Jawaban terhadap soal nomor 95 adalah E, yaitu golongan minoritas. Soal nomor 96, berdasarkan perolehan suara anggota DPR pada pemilu tahun 1955, 5 peserta pemilu dari urutan peroleh suara dari yang terbanyak adalah A. Partai Komunis Indonesia, PKI, Partai Nasional Indonesia PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, NU, Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII, B. Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII, Partai Nasional Indonesia PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, NU, Partai Komunis Indonesia, PKI, C. Masyumi, Nahdlatul Ulama, NU, Partai Nasional Indonesia PNI, Partai Komunis Indonesia, PKI, Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII, D. Partai Nasional Indonesia PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, NU, Partai Komunis Indonesia, PKI, Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII, E. Nahdlatul Ulama, NU, Partai Nasional Indonesia PNI, Masyumi, Partai Komunis Indonesia, PKI, Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII. Jawaban terhadap soal nomor 96 adalah D, yaitu Partai Nasional Indonesia, PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, NU, Partai Komunis Indonesia, PKI, Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII. Soal nomor 97, selain partai politik, organisasi, pada pemilu tahun 1955 terdapat peserta perseorangan. Pada pemilihan DPR, terdapat peserta perseorangan yang mendapatkan kursi yaitu A. Sidik Joyo Soekarto, B. Raden Sujono Prawiro Sudarso, C. Sukiman Wiryo Sanjoyo, D. Anwar Cokro Aminoto, E. I.J. Kasimo. Jawaban terhadap soal nomor 97 adalah B, yaitu Raden Sujono Prawiro Sudarso. Soal nomor 98, setelah pelaksanaan pemilu tahun 1955, Ketetapan MPRS nomor Romawi 11/1966 mengamanatkan bahwa pemilu selanjutnya dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli tahun 1968. Namun demikian baru dapat dilaksanakan pada tahun 1971.
Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1971, yang selanjutnya disebut pemilu pertama zaman Orde Baru ini, dilaksanakan a. tanggal 2 Juli tahun 1971, b. tanggal 3 Juli tahun 1971, c. tanggal 4 Juli tahun 1971, d. tanggal 5 Juli tahun 1971, e. tanggal 6 Juli tahun 1971. Jawaban terhadap soal nomor 98 adalah D, yaitu tanggal 5 Juli tahun 1971. Soal nomor 99, pada pemilihan umum tahun 1971, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh A. Lembaga Pemilihan Umum, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Komisi Yudisial, D. Komisi Pemberantasan Korupsi, E. Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jawaban terhadap soal nomor 99 adalah A, yaitu Lembaga Pemilihan Umum. Soal nomor 100, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 disebutkan bahwa lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971 tersebut dibentuk oleh Presiden dan diketuai oleh A. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, B. Menteri Hukum dan Perundang-undangan, C. Menteri Dalam Negeri, D. Menteri Pemuda dan Olahraga, E. Menteri Keuangan. Jawaban terhadap soal nomor 100 adalah C, yaitu Menteri Dalam Negeri. Demikian, sampai jumpa.